Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir dari bisnis digital. Adapun dari bisnis digital kami ini adalah Bufet Lari Malam Jaya. Adapun dari anggota kelompok 3 ini adalah saya sendiri Dimas Budi Putra dan ada ketiga teman saya, ada Bima Kurnia, Vito Firmansyah, Alvaris Afif Arifin dan Fiona Valencia Salim. Baiklah, eh, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Bima, kepada Bima dipersilahkan. Pendahuluan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi besar terhadap PDB dan menyerap banyak tenaga kerja. Namun, UMKM sering menghadapi kendala seperti keterbatasan akses pasar, sumber daya. Digitalisasi menjadi solusi strategis untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan bisnis melalui pemanfaatan platform online, pengelolaan operasi yang efisien, serta optimasi pemasaran di media sosial. Selain itu, analisis data yang didukung teknologi digital memungkinkan UMKM memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Buffet Lari Malam Jaya sebagai UMKM di sektor kuliner telah mengadopsi berbagai strategi digitalisasi seperti pengembangan website, media sosial, sistem pembayaran QRIS, dan e-commerce untuk mendukung pertumbuhan dan daya saingnya di pasar modern. Profil UMKM, nama usaha Buffet Lari Malam Jaya, nama pemilik Taswir, sudah berapa lama? 28 tahun. Lokasi di Jalan Juni Anwar nomor 6 Kampung Olo, Kota Padang. Omset kurang lebih 20 sampai 25 juta. Sumber daya manusia atau karyawan 4 karyawan. Jenis usahanya adalah makanan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Vito, kepada Vito dipersilahkan. Program pembuatan dan pengembangan website. Buffett Larry Malam Jaya mengembangkan sebuah website sebagai langkah strategis dalam mendukung program digitalisasi mereka. Website ini dirancang untuk menjadi etalase digital utama yang memuat informasi lengkap mengenai usaha, seperti sejarah, visi dan misi, alamat, jam operasional, daftar menu, hingga kontak usaha. Dengan adanya website, pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan informasi tanpa harus datang langsung ke lokasi atau mencari melalui media sosial. Selain itu, daftar menu yang disertai foto-foto profesional dari makanan seperti nasi goreng, martabak Mesir, teh telur, dan roti ken. Memberikan daya tarik visual yang memudahkan pelanggan dalam memilih menu sebelum memesan. Selanjutnya, ada program pembuatan dan pengembangan sosial media. Instagram menjadi salah satu platform utama yang digunakan oleh Buffett Larry Malam Jaya untuk memasarkan produk dan membangun hubungan dengan pelanggan. Dengan akun Instagram @buffettlmj22, Buffett Larry Malam Jaya dapat memanfaatkan berbagai fitur yang ada di platform ini untuk memperkenalkan menu kuliner mereka secara visual yang menarik, yang sangat sesuai dengan bisnis makanan yang membutuhkan daya tarik visual untuk menarik pelanggan. Selanjutnya, ada program pembuatan dan pengembangan sistem transaksi. Buffett Larry Malam Jaya telah mengadopsi QRIS atau Quick Response Kode Indonesian Standard sebagai metode pembayaran digital yang praktis dan efisien. QRIS merupakan sistem pembayaran berbasis kode QR yang distandarisasi oleh Bank Indonesia untuk mendukung transaksi non-tunai di berbagai sektor usaha. Baik, terima kasih kepada Vito yang telah menjelaskan dari materi ini. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fadil, kepada Fadil dipersilahkan. Program pembuatan dan pengembangan logo.
Logo merupakan salah satu elemen penting dalam strategi branding food kayak Buffett, Lauri Malam Jaya. Logo ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol visual yang mudah dikenali, tetapi mencerminkan identitas nilai dan karakteristik dari usaha kuliner ini sebagai usaha yang telah beroperasi sejak tahun 1996. Memiliki logo yang konsisten dan profesional menjadi kunci untuk memperkuat citra merek dan meningkatkan daya tarik pelanggan. Selanjutnya, program pembuatan dan pengembangan e-commerce. Buffett Lari Malam Jaya memanfaatkan layanan pengantaran makanan GoFood dan GrabFood sebagai bagian dari strategi digitalisasi untuk memperluas aksesibilitas dan jangkauan pasar mereka. Kedua, platform ini adalah bagian dari aplikasi transportasi dan layanan pengantaran makanan yang sangat populer di Indonesia, yang memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan secara praktis dan mendapatkan pengantaran langsung ke lokasi mereka. Baik, terima kasih kepada Fadil yang telah menjelaskan dari materi ini. Selanjutnya itu ada materi selanjutnya, itu adalah program pembuatan dan pengembangan Google Maps dan program pembuatan dan pengembangan Siapik yang akan dijelaskan oleh Fiona. Kepada Fiona dipersilakan. Buffett Larry Malam Jaya memanfaatkan Google Maps untuk meningkatkan visibilitas dan mempermudah pelanggan menemukan lokasi usaha. Dengan fitur Google My Business, informasi seperti alamat, jam operasional, dan kontak ditampilkan lengkap. Ulasan pelanggan membantu meningkatkan kredibilitas, sementara pencarian kata kunci seperti kuliner Padang memperbesar peluang menarik pelanggan baru. Strategi ini memperkuat aksesibilitas dan citra profesional usaha di era digital. Program pembuatan dan pengembangan Siapik. Yang pertama, laporan neraca. Buffett Larry Malam Jaya memiliki total aset sebesar 82.482.500. Terdiri dari kas yang yaitu 15.570.000, dompet elektroniknya 20.500.000, dan aset tetapnya yaitu 47.400.000. Kewajiban usaha hanya 8.600.000. Seluruhnya berupa utang beban. Modal usaha mencapai 73.882.500 yang mencerminkan struktur keuangan sehat dengan proporsi modal yang besar diinginkan dibanding kewajiban. Kondisi ini menunjukkan likuiditas yang baik dan potensi berkelanjutan usaha yang kuat. Baik, materi selanjutnya itu adalah program pembuatan dan pengembangan Siapik tentang laporan arus kas yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, laporan Laurik Malam Jaya mencatat penerimaan Malam Jaya mencatat penerimaan kas sebesar 24.810.000 dan pengeluaran 9.940.000, menghasilkan kenaikan kas sebesar 14.870.000 dengan saldo awal 21.200. Saldo akhir mencapai 36.070.000. Arus kas ini positif, menunjukkan pengelolaan keuangan yang sehat dan fleksibilitas untuk mendukung operasional maupun ekspansi usaha. Kesimpulan, yang pertama adalah untuk digitalisasi yang dilakukan Buffett Laurik Malam Jaya telah berhasil memberikan peningkatan yang signifikan terhadap efisiensi operasional dan jangkauan pasar melalui implementasi website. Kesimpulan kedua adalah untuk keberhasilan ini mencerminkan bahwa adopsi teknologi digital yang tepat dapat membantu UMKM meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Dengan memanfaatkan teknologi untuk promosi, transaksi, dan analisis data pelanggan, Buffett Laurik Malam Jaya tidak hanya berhasil menjangkau pasar lokal, tetapi juga membuka peluang ekspansi lebih luas secara nasional maupun internasional.
Baiklah, untuk saran-saran yang akan dijelaskan oleh Alvaris. Kepada Alvaris dipersilahkan. Baik, kepada Pak Alvaris dipersilahkan. Ya, baiklah. Saran untuk keberlanjutan usaha, Buffett Larry Malam Jaya disarankan untuk terus mengoptimalkan strategi pemasaran digital dengan memperkuat interaksi melalui media sosial dan memanfaatkan data analitik untuk memahami kebutuhan pelanggan. Dan itu diversifikasikan produk seperti menambahkan menu baru atau menjual produk pendukung. Dapat membantu meningkatkan pendapat dan memperluas segmen pasar. Usaha ini juga dapat mengeksplorasikan potensi kerjasama dengan influencer lokal untuk memperkuat branding. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi pemilik dan karyawan perlu dilakukan agar mereka lebih siap mengelola teknologi yang terus berkembang, menginvestasikan sebagian dari keuntungan untuk pelatihan dan pengembangan teknologi baru, seperti penggunaan big data atau aplikasi manajemen bisnis, akan membantu usaha tetap relevan dan kompetitif. Dengan langkah-langkah ini, Buffett Larry Malam Jaya dapat memanfaatkan digitalisasi secara maksimal untuk mendukung pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada Alvaris yang telah menjelaskan tentang saran. Baiklah, eh, ini adalah dari dokumentasi yang kami lakukan. Ini adalah proses pembuatan dari menu martabak Mesir. Ini adalah proses dari memasak atau masa penggorengan dari martabak Mesir. Sekian, hanya itu kami yang dapat kami jelaskan dari kelompok 3. Banyak maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.